Di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah ilmu falak dan pelayaran. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa sih sejarah dari ilmu falak dan pelayaran itu, maka jangan lewatkan video kali ini. Jangan di skip-skip ya. Ilmu falak dan pelayaran. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin bangsa Romawi dan Arab berdagang melintasi lautan dan berhasil mencapai tempat yang mereka tuju? Hal itu karena mereka menguasai ilmu falak atau astronomi atau ilmu perbintangan. Secara sederhana, ilmu falak adalah ilmu yang Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin bangsa Romawi dan Arab berdagang melintasi lautan dan berhasil mencapai benua-benua seberang? Hal itu karena mereka menguasai ilmu falak atau astronomi yang biasa disebut ilmu perbintangan. Secara sederhana, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, matahari, dalam garis edarnya masing-masing. Sudah sejak sebelum Masehi, pengetahuan tentang pergerakan benda-benda langit sangat berguna dalam kegiatan pertanian dan pelayaran. Dalam bidang pertanian, ilmu ini penting untuk menandai masa-masa bercocok tanam dengan menggunakan tanda-tanda dari kemunculan rasi bintang. Dalam bidang pelayaran, pengetahuan tentang rasi bintang sangat membantu untuk menentukan arah pelayaran atau navigasi. Para imam di Mesopotamia sudah terbiasa mengamati dan mencatat fenomena benda-benda langit dari kuil mereka yang juga berfungsi sebagai semacam observatorium. Para imam menyusun peta-peta benda langit serta peralatan-peralatan untuk menghitung garis edarnya. Bangsa Babilonia bahkan sudah tahu menghitung peredaran matahari, bulan, dan planet-planet. Mereka mengetahui 5 planet, yaitu Jupiter, Venus, Saturnus, Merkurius, dan Mars, serta memprediksi gerhana bulan dan gerhana matahari. Temuan-temuan arkeologis juga memperlihatkan bahwa para imam Babilonia mengembangkan zodiak yang terdiri dari 12 lambang dan horoskop yang pertama yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan astrologi. Dalam kaitannya dengan pengetahuan astronomi, bangsa Mesir membuat sistem kalender sendiri. Mereka sangat menggantungkan hidup pada hasil pertanian. Mereka membagi musim menjadi 3 musim utama, yaitu musim banjir, tumbuh, dan panen. Setiap musim memiliki 4 bulan, dengan setiap bulan dibagi menjadi 30 hari. Jika ditotal, ada 360 hari dalam setahun. Sedikit lebih pendek dari acuan tahun sekarang. Pembuatan kalender erat kaitannya dengan bidang pertanian yang bermanfaat untuk tersebut kemungkinan mengganggu pertanian mereka. Temuan-temuan arkeologis juga memperlihatkan bahwa para imam Babilonia mengembangkan zodiak yang terdiri dari 12 lambang dan horoskop pertama yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan astrologi. Dalam kaitannya dengan pengetahuan astronomi, bangsa Mesir membuat sistem kalender sendiri. Mereka sangat menggantungkan hidup pada hasil pertanian. Mereka membagi musim menjadi 3 musim utama, yaitu musim banjir, tumbuh, dan musim panen. Setiap musim memiliki 4 bulan, dengan setiap bulan dibagi menjadi 30 hari.
Jika di total, ada 360 hari dalam setahun, sedikit lebih pendek dari acuan 1 tahun di masa sekarang. Pembuatan kalender erat kaitannya dengan bidang pertanian yang bermanfaat untuk mengetahui perilaku alam, terutama kapan banjir tahunan yang terjadi di Sungai Nil akan tiba. Banjir tersebut kemungkinan akan mengganggu pertanian mereka. Untuk membuat perbedaan, Mesir menambahkan 5 hari antara panen dan musim banjir. 5 hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur keagamaan guna menghormati para dewa. Sekitar tahun 2776 sebelum Masehi, mereka telah mengenal sistem penanggalan yang didasarkan pada sistem peredaran matahari. Mereka membagi tahun dalam 12 bulan dan setiap bulannya dihitung sebagai 30 hari. Pada zaman Yunani kuno, Thales dari Miletus dikenal sering bertualang mencari ilmu. Ia pernah mengunjungi Kreta, Phoenicia, dan Mesir, serta membawa teknik navigasi Phoenicia ke Miletus. Ia juga berjasa merevisi kalender, membawa pengetahuan matematika dari Babilonia ke Yunani, serta menggunakan geometri untuk menghitung tinggi piramida serta jarak kapal dari pantai. Ia mempelajari ilmu astronomi di Babilonia. Sekembalinya dari Babilonia, penduduk Yunani terkagum-kagum karena kemampuannya yang mampu meramalkan akan terjadinya suatu gerhana matahari. Thales juga tertarik meneliti benda-benda langit. Selain Thales, ilmuwan Yunani kuno lain yang berjasa meletakkan fondasi bagi ilmu astronomi modern adalah Archimedes dari Siracusa. Masyarakat Tiongkok kuno memiliki banyak ahli astronomi yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Perkembangan ilmu astronomi merupakan dasar dari berbagai aktivitas kehidupan bangsa Tionghoa karena sistem pertanian, pelayaran, dan usaha lainnya memerlukan informasi tentang pergantian dan perputaran musim. Ilmu astronomi terus berkembang sesudah Masehi di Timur Tengah dan digunakan oleh bangsa Romawi dan saudagar pedagang Arab untuk membantu navigasi mereka ketika berlayar. Sekian dari video kali ini mengenai sejarah pelayaran dan ilmu falak. Bagi teman-teman, silakan mengklik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.